Baik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel berbagi ilmu hukum, tahu dan melek akan hukum. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang yang sedang trending topik, yang sedang hangat, yaitu afiliator. Yang berkaitan erat dengan yang namanya trading, dengan yang namanya binomo, dengan yang namanya quotex. Nah, kita akan ulas. Nah, langsung saja kita akan mengulas yang pertama yaitu tentang afiliasi. Apa sih konsepnya afiliasi? Diatur di mana afiliasi ini? Nah, afiliasi kita temukan atau kita jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Itu menyebutkan bahwasannya yang namanya afiliasi adalah eh, orang yang memiliki hubungan keluarga secara perkawinan ataupun hubungan dengan pihak perusahaan ataupun dengan dewan komisaris atau dengan pemegang saham yang sah. Kemudian definisi yang sekarang viral adalah binomo, binary option. Nah, binary option itu kan arti kata dari binomo. Option artinya yaitu pilihan. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah singkatnya, binary option atau binomo ini adalah sebuah platform, sebuah media, sebuah tools untuk yang dilakukan namanya perdagangan opsi biner. Adalah sebuah cara untuk ikut berpartisipasi, untuk andil dalam perdagangan jasa keuangan yang dilakukan dengan cara tanpa memiliki aset ataupun portofolio keuangan dalam hal ini. Sesungguhnya transaksi ini dilakukan transaksi secara derivatif, yaitu dengan menebak apakah ini akan turun, apakah ini akan naik. Nah, oleh karena itu, binomo ini diidentikan oleh orang awam adalah judi secara online. Nah, untuk itu, para afiliator itu dapat dikenakan dengan yang namanya pasal Undang-Undang ITE, Undang-Undang TPPU, ataupun bahkan KUHP. Misal saja di dalam Undang-Undang ITE, dalam pasal 45 ayat 2, itu kan setiap orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan sebagainya yang mengandung muatan perjudian, itu juga ada pidananya. Kemudian hasil dari tidak pidana ini dilakukan entah itu money laundering, entah itu dilakukan pembelanjaan secara besar-besaran, entah itu dibeli dengan barang mewah, dilakukan dengan membeli rumah mewah. Itu kan sebuah tindak pidana pencucian uang. Kan begitu. Itu merupakan tindak pidana pencucian uang. Kenapa bisa dikatakan dengan tindak pidana pencucian uang? Karena hasil dari tindak pidana tersebut dilakukan pembelanjaan untuk apa? Untuk menyembunyikan hasil dari tindak pidana ini. Tindak pidana awalnya yaitu dengan melakukan sebagai afiliator tentunya. Dan itu juga dapat dikenakan dengan pasal KUHP, yaitu pasal 378 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja secara melawan hukum dengan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, memakai martabat palsu, rangkaian kebohongan, dan sebagainya, diancam karena penipuan dengan pidana penjara sekian. Itu kan juga ada pidananya. Oleh karena itu, afiliasi ataupun afiliator ini dapat dikenakan pidana karena ada aturan mainnya. Belum lagi dilakukan oleh Bapeti. Itu adalah payung hukum, apakah binomo ini terdaftar atau tidak. Itu kan tentu harus di cross check kepada entah itu website di Bapeti ataupun di peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Bapeti itu sendiri. Bapeti ini kan yang mengeluarkan perdagangan berjangka komoditi, Badan Pengawas Perdagangan Jangka Komoditi. Ini kan mereka yang mengeluarkan. Oleh karena itu, dari pihak Bapeti seharusnya melakukan cross check juga terhadap peraturan apakah memang ini legal atau tidak legal. Itu kan harus masyarakat juga tahu. Dan masyarakat juga seharusnya juga meresearch bahwasannya ini adalah platform atau yang kalau di dalam perusahaan berjangka itu ada yang namanya pialang. Nah, apakah pialang ini terdaftar di dalam Bapeti atau diawasi OJK atau tidak?
Ketika diawasi oleh OJK dan terdaftar di Bapeti, berarti itu adalah legal. Artinya legal, diperbolehkan. Sama halnya seperti pinjol. Apakah pinjol itu terdaftar di dalam OJK? Ketika tidak terdaftar ataupun tidak terdapat di dalam peraturan ataupun syarat edaran yang berisikan daftar list pinjaman online yang dibolehkan atau dilegalkan oleh OJK, itu kan berarti mereka ilegal. Ilegal yang artinya tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun itu. Karena apa? Tidak memiliki izin. Yang namanya tidak memiliki izin adalah ilegal. Ketika ilegal itu memang dilakukan, tetap dilakukan, pasti ada yang namanya sanksi pidana juga. Sanksi pidana akan berbicara di dalam situ. Bagaimana seorang afiliator ataupun seorang pinjaman online itu juga akan mendapatkan sebuah tindakan pidana, yaitu sanksi pidana. Yang sering saya tadi katakan yaitu pasal 45, pasal 3, pasal 510 TPPU ataupun pasal 378 KUHP. Itu pasti akan kena. Karena apa? Memenuhi unsur-unsur rumusannya. Barang siapa memakai martabat palsu, menguntungkan diri sendiri, dan sebagainya. Baik, secara kesimpulan atau garis besarnya adalah seorang afiliasi itu adalah orang yang memiliki platform yang bekerja sama dengan platform tersebut, entah itu diberikan sebagai endorsement ataupun yang lainnya. Yang mana tugas afiliator ini adalah menggait calon-calon nasabah ataupun calon-calon yang namanya yang akan terdaftar di dalam platform tersebut, entah itu digunakan melalui media massa ataupun media elektronik seperti Instagram dan sebagainya. Oleh karena itu, banyak juga yang menebarkan ataupun seperti perdagangan ataupun kekayaannya, misal memiliki mobil bagus, rumah yang mewah, itu kan tentunya seringkali kita dilakukan itu. Oleh karena itu, yang namanya afiliator binomo ini tidak jauh beda yang namanya dengan skema Ponzi, yang mana uangnya itu hanya berputar di situ saja. Uang pendaftaran seorang pendaftar itu adalah untuk membayar orang selanjutnya, sehingga mereka ya tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun ada yang namanya kayak untung dan rugi, itu kan namanya konsekuensinya. Seperti itu. Jadi sementara seperti itu, dan semoga kita akan bertemu lagi. Terima kasih.